Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ikhwani fid din rahimakumullah. Setelah kita menguji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, mari kita lanjutkan kembali kajian tafsir kali ini. Memasuki ayat berapa? 170 berapa? Satu 77. Baik, kita memulai dari ayat yang ke-177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ayat 177 dari surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzdzabu biayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, perumpamaan orang-orang kafir yang tidak beriman, yang akan menjadi penghuni neraka jahanam, bagaikan seekor anjing yang selalu menjulur-julurkan lidahnya. Di mana anjing itu misalnya kita bawa ataupun kita tinggalkan dia, enggak kita bawa, maka selalu saja menjulur-julurkan lidahnya. Tidak ada perubahan sama sekali. Maka dari itu Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 dan ke-7, Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu sama saja atas mereka. Apakah engkau, wahai Muhammad SAW, memberikan peringatan kepada mereka ataupun tidak, mereka tetap saja tidak berubah, yaitu tetap tidak mau beriman, tetap mempertahankan kekafirannya. Diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan, tetap seperti itu. Ya, karena hati mereka telah tertutup, begitu juga pendengaran dan penglihatan mereka. Dan itulah orang-orang kafir yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi penghuni neraka. Sa'a, amat buruk sekali. Masalan, permisalan, perumpamaan, al-qaumul ladzina kadzdzabu biayatina, itu kaum dari orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat kami, kata Allah. Wa anfusahum, sedangkan diri-diri mereka
kanu yazlimun, adalah mereka orang-orang yang berbuat kezaliman. Kezaliman yang dimaksud adalah semua bentuk pelanggaran dan penyimpangan dari syariat Islam, dari jalan Allah yang lurus, dari kebenaran, maka itu disebut dengan kezaliman ataupun kesesatan. Dan kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sungguh sangat besar, bahkan paling besar. Yang Allah mengancam tidak akan mengampuni dosa syirik tersebut. Kecuali manakala pelakunya segera bertobat sebelum akhir hayat, sebelum datang ajal kematian. Sekalian, memang amat sangat buruk perumpamaan bagi mereka orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, seperti anjing yang menjulur-julurkan lidahnya terus tidak pernah berhenti. Diapa-apain pun akan seperti itu. Dan memang pantas bagi orang-orang yang buruk, ya perumpamaannya sesuatu yang buruk. Kalau saja mereka orang-orang baik, maka pasti akan diperumpamakan sesuatu yang baik. Dan itu namanya bersesuaian. Cocok. Tepat. Tidak salah tempat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan man yahdillahu, barang siapa orang yang Allah memberikan hidayah, petunjuk, fahuwal muhtadi, maka dialah orang yang betul-betul mendapatkan hidayah, karena hidayah itu ada di tangan Allah. Dan hidayah Allah ada dua macam. Ada hidayah irsyad, yaitu ilmu yang bermanfaat, yang sumbernya dari Quran dan Sunnah, yang disampaikan dan diajarkan oleh Rasul Nabi kita Muhammad SAW, dan juga diteruskan oleh para ulama. Itu hidayatul irsyad, ilmu yang bermanfaat. Dan hidayah yang kedua adalah hidayah taufik, yaitu berupa amal yang soleh, mengamalkan ilmu apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Dan orang yang betul-betul mendapatkan hidayah irsyad maupun hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang yang betul-betul mendapatkan hidayah asli, hakiki. Hidayah yang sebenarnya. Manakala itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya sesuai dan didasari dengan petunjuk Allah dan syariatnya, yang sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila
tidak bersesuaian dengan itu, maka itu berarti kesesatan, bukan hidayah. Itu berarti kezaliman, bukan hidayah. Dan itu berarti tergelincir dari kebenaran dan mengikuti langkah-langkah setan. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian semua ke dalam Islam secara keseluruhan, secara totalitas. Jangan sampai menyimpang dari syariat Islam ini. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan yang dimaksud adalah segala bentuk penyimpangan, pelanggaran, sekecil apapun, apalagi besar, dari syariat Islam, dari kebenaran, dari jalan yang lurus, maka itulah yang dimaksud dengan langkah-langkah syaitan. Karena syaitan selalu berusaha untuk bagaimana manusia ini tergelincir dan terjerumus dalam kesesatan, dalam penyimpangan, dalam kezaliman, kemungkaran, dosa dan kemaksiatan. Dan Allah katakan, innahu, sesungguhnya dia syaitan itu, lakum, bagi kalian semua, adalah aduwwun mubin, musuh yang nyata, musuh yang jelas. Maka fattakhidhuhu aduwa, jadikanlah oleh kalian dia syaitan itu sebagai musuh. Jangan musuh kemudian dianggap saudara. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, kata Allah. Sungguhnya orang yang berbuat mubazir, berbuat penyimpangan terhadap syariat Islam, itu adalah saudaranya syaitan. Jangan diikuti. Fala tattabi'uhu. Fala tattabi'uhu. Jangan kalian mengikuti. Fala tattabi'uhu khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Kemudian selanjutnya, wa may yudlil, dan barang siapa orang yang Allah sesatkan, faulaika, maka mereka itu humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi, artinya orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka. Itulah kerugian yang hakiki, yang sebenarnya apabila manusia masuk neraka. Kenapa menjadi manusia yang merugi? Karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Karena tidak berilmu tentang agama ini dan tidak mengamalkan ilmu tersebut. Ya, tidak beriman dan tidak beramal soleh. Bahkan mereka lebih memilih kesesatan daripada hidayah. Lebih memilih neraka daripada surga.
Maka jangan salahkan siapa-siapa, karena Allah tidak menzalimi para hamba sedikit pun. Wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun. Akan tetapi diri hamba itu sendirilah yang mereka menzalimi dirinya sendiri. Wa ma zalamahumullah, dan tidaklah Allah menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yazlimun, akan tetapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Kenapa mereka lebih memilih kekafiran, kesesatan, ya, padahal kebenaran itu sudah jelas. Makanya Allah menyatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam masalah agama, karena sungguh telah jelas kelihatan, nampak, ya, antara yang benar dengan yang sesat. Nggak perlu dipaksa, tinggal milih. Masing-masing kita diberi kekuasaan oleh Allah untuk memilih, punya kehendak, punya iradah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Faman syaa falyu'min, barang siapa yang mau beriman silakan beriman, dan barang siapa yang memilih kekafiran, mau kafir, silakan juga kafir. Namun masing-masing akan menanggung akibatnya. Masing-masing akan menerima balasannya. Silakan. Wahadainahu najdain, kata Allah. Dan kami tunjuki dia, manusia itu, ke dua jalan. Jalan yang akan mengantarkan mereka masuk surga, begitu sangat jelas, silakan lalui, silakan titi. Dan pula jalan yang akan menjerumuskan mereka untuk masuk neraka, itu pun telah jelas, telah gamblang. Silakan kalau kalian lebih memilihnya. Tidak ada paksaan dalam masalah agama. Maka di ayat berikutnya, saudara sekalian, di ayat yang ke-179 dari surat Al-A'raf, Allah nyatakan, walaqad, dan sungguh-sungguh, zara'na, kami Allah telah menyediakan, telah menyiapkan, li jahannama, untuk penghuni atau isi neraka jahanam, katsiran, kebanyakan, minal jinni, dari bangsa jin, wal insi, dan bangsa manusia. Kebanyakan dari bangsa jin dan bangsa manusia. Yang bagaimana? Perhatikan kata Allah, yaitu orang yang lahum qulubun, mereka punya hati, namun la yafqahuna biha, mereka tidak menggunakan hatinya untuk memahami terhadap ayat-ayat Allah, terhadap syariat Allah, terhadap ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang diajarkan dan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya tidak mau memahami Islam, tidak mau belajar ilmu-ilmu Islam yang sumbernya dari Quran dan Sunnah. Walahum a'yunun, dan mereka pun punya mata, namun la yubsiruna biha, mereka tidak mau menggunakan matanya untuk melihat ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran ini.
ataupun melihat ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini. Al-ayat al-kauniyah, tanda bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta. Disebutnya dengan al-ayat al-kauniyah. Juga al-ayat al-Qur'aniyah, ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Dua-duanya kita tadabburi. Mentadabburi Al-Quran juga mentadabburi alam semesta. Untuk kita cermati, kita teliti, kita fahami, kemudian kita ambil hikmah-hikmah dari apa yang ada, baik di dalam al-ayat al-Qur'aniyah ataupun yang ada di al-ayat al-kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Semakin kita mentadaburi ayat-ayat tersebut, maka semakin bertambahlah keimanan kita. Mereka orang yang Allah sesatkan, mereka calon penghuni neraka jahanam, baik bangsa jin maupun bangsa manusia yang punya hati tapi tidak mau menggunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Punya telinga, punya mata penglihatan tapi tidak mau menggunakan matanya untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun, dan mereka juga punya telinga namun la yasma'una biha, mereka tidak mau menggunakan telinganya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, apalagi dijelaskan isi kandungannya dalam kajian tafsir Al-Quran. Tidak mau digunakan. Maka apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Seperti kambing, unta, sapi, kerbau, yang termasuk binatang ternak. Yang mana binatang ternak ini tentunya layak untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Bahimatul an'am disebutnya. Unta, sapi, kambing. Jenis unta, jenis sapi, dan jenis kambing. Disebutnya bahimatul an'am. Atau hewan secara umum. Ya, kal an'am. Seperti hewan ternak. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang ternak tersebut. Kenapa? Binatang ternak wajar kalau mereka tidak sholat ke masjid, ya. Begitu juga binatang ternak wajar kalau mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan ataupun yang lain-lainnya dari ibadah. Wajar karena mereka binatang. Kemudian ada manusia yang tidak juga mau ibadah kepada Allah. Sholat tidak sholat, puasa tidak puasa, ya, zakat tidak zakat, apalagi hajian tentunya. Maka berarti binatang itu masih lebih mending, lebih mulia daripada manusia yang seperti itu. Makanya Allah katakan balhum aldal, bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang ternak tersebut.
Siapakah mereka? Ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa ibadah kepada Allah, lupa mentauhidkan Allah, lupa ya menyembah Allah, lupa taat menjalankan syariatnya, lupa untuk mencari ilmu tentang agama. Semua dilalaikan, semua diabaikan. Maka itulah orang-orang yang lalai. Nah, untuk itu saudara sekalian, tentu kita semua tidak ingin menjadi manusia yang hina seperti itu. Maka kemuliaan yang kita harapkan menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang berilmu, ya, memahami tentang syariat Islam yang sumbernya dari Quran dan Sunnah, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang disebut dengan orang yang bertakwa. Adapun orang yang tidak ngerti, tidak berilmu, tidak mau mencari ilmu tentang agama Islam ini, bagaimana mungkin bisa mengamalkan syariat Islam dengan benar? Orang nggak ngerti, nggak paham, nggak berilmu, nggak mau cari ilmu, malas untuk duduk di majelis ilmu, mana mungkin bisa menjadi orang yang bertakwa? Padahal orang yang bertakwa itu adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu Islam tersebut dalam kehidupan sehari-hari yang sumbernya dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Jadi demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.